Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat bika ambon pandan versi ekonomis, cuma 3 telur aja. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, sediakan panci, lalu masukkan 300 ml santan, dan tambahkan 2 lembar daun pandan, 5 lembar daun jeruk. Daun jeruknya ini disobek-sobek supaya wanginya keluar ya. Masukkan juga 1 batang serai yang sudah digeprek, dan tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Karena ini rasa pandan, jadi saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tapi kalau teman-teman mau buat yang warna kuning, kan ada bika ambon yang kuning itu, nggak usah dipakai ya pasta pandannya. Jadi resepnya tetap sama, bahannya tetap sama, cuma pasta pandannya nggak dipakai ya. Lalu ini direbus santannya sampai mendidih dengan api sedang aja ya, sambil diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya. Lalu ini dibiarkan aja dulu sampai dingin di suhu ruang aja ya. Lanjut kita buat bahan biangnya. Sediakan gelas, masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ragi instan. Masukkan 100 ml air hangat. Harus air hangat kuku ya, jangan air yang panas, karena kalau air panas nanti raginya bisa mati. Lalu ini diaduk-aduk sebentar. Lalu ditutup dan diamkan selama 15 menit sampai air raginya berbusa. Jadi cara ini untuk kita bisa mengetahui apakah raginya masih aktif atau tidak ya. Setelah 15 menit, air raginya sudah berbusa seperti ini. Tandanya raginya masih aktif dan masih bisa untuk kita pakai ya. Tapi kalau udah nggak berbusa lagi, itu berarti raginya sudah nggak aktif lagi dan nggak bisa dipakai lagi. Selanjutnya, sediakan wadah, masukkan 150 gram tepung tapioka dan 75 gram tepung terigu protein sedang. Kedua tepung ini sudah diayak tadi ya. Dan masukkan 150 gram gula pasir, lalu ini diaduk rata sebentar. Setelah itu, masukkan air santan yang direbus tadi dengan cara disaring supaya nggak terikut semua rempah-rempahnya. Lalu ini diaduk rata. Pastikan santannya ini sudah dingin, jangan selagi panas santan dimasukkan karena nanti raginya bisa mati ya. Kemudian masukkan air ragi tadi, lalu diaduk sampai tercampur rata semua bahan. Kemudian tambahkan 3 butir telur, telurnya dikocok dulu supaya mudah nanti tercampurnya. Lalu masukkan telur secara bertahap sambil diaduk sampai tercampur rata.
Setelah itu, tutup adonan dengan serbet yang bersih dan diamkan selama 2 jam sampai adonannya berbusa. Selagi menunggu adonannya didiamkan, kita siapkan dulu loyang. Saya pakai loyang bolu seperti ini yang bulat dan masukkan sedikit minyak goreng ke dalam loyang, lalu dioleskan ke seluruh sisi loyang supaya nanti bika ambonnya nggak lengket ya. Ini dioleskan secara merata. Untuk loyangnya bebas ya, boleh pakai bentuk apa aja, terserah teman-teman. Boleh pakai yang bulat ataupun yang petak, bebas. Setelah diolesi, lalu ini loyangnya kita panaskan. Saya memanggang kuenya nanti pakai wajan atau kuali masak seperti ini ya. Kemudian letakkan loyang di atas wajan, lalu ditutup dan hidupkan api kompor dengan api yang paling kecil seperti ini. Dan pastikan loyangnya harus benar-benar panas ya, supaya nanti bika ambonnya mengeluarkan sarang yang banyak. Setelah 2 jam lalu buka tutup adonannya, kelihatan ini sudah berbusa seperti ini, tandanya aktif ya raginya. Lalu aduk adonan sampai busanya hilang. Setelah itu masukkan 30 gram mentega yang sudah dicairkan. Menteganya ini harus dalam keadaan dingin ataupun hangat ya, di suhu ruang gitu. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Karena warna hijaunya masih sedikit pudar ya, jadi saya tambahkan sedikit pewarna hijau. Ini opsional ya, boleh ditambah, boleh enggak. Aduk sampai tercampur rata. Nah, jadi tekstur adonannya itu cair seperti ini ya. Dan ini siap untuk kita panggang. Nah, ini loyangnya juga udah panas banget ya. Jadi udah bisa kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Jadi untuk mengetes panas loyangnya itu, masukkan setetes aja adonannya. Kalau sudah bunyi cus gitu, tandanya loyangnya udah panas ya. Lanjut masukkan adonannya ke loyang. Setelah dimasukkan adonan ke loyang, ini loyangnya jangan ditutup dulu ya, sampai adonannya ini mengeluarkan buih-buih. Jadi buih-buihnya itu untuk membentuk sarang di bika ambon ya. Dibiarkan aja terbuka seperti ini sampai buih-buihnya itu pecah. Nanti kalau sudah pada pecah buihnya, baru bisa ditutup. Dan ini dipanggang tetap dengan api yang kecil ya. Nah, ini buihnya sudah pada muncul, kelihatan ya. Jadi kalau buihnya ini semua sudah pecah dan di atasnya sudah sedikit mengering, baru bisa ditutup ya. Nah, ini kelihatan di atasnya sudah sedikit kering dan buihnya sudah pada pecah ya. Ini sudah bisa ditutup dan dipanggang selama 20 menit atau sampai matang atau benar-benar kering di atasnya ya. Jadi dari pertama adonan dimasukkan ke loyang sebelum ditutup tadi, sambil menunggu buihnya semua pada pecah dan sedikit mengering di atasnya, itu memakan waktu selama 40 menit ya. Tambah 20 menit setelah ditutup, jadi total waktu memanggangnya ada 1 jam ya. Nah, kalau tutupnya kelihatan air uapnya seperti ini. Ini harus dilap sesekali supaya air uapnya itu nggak masuk ke kue ya. Setelah 1 jam dipanggang, bika ambonnya ini sudah matang. Tandanya sudah matang, di pinggiran bika ambonnya ini sudah kelihatan berwarna kecoklatan gitu ya, dan juga lekang dari loyangnya. Nah, seperti ini, dan juga di atasnya sudah kering. Kalau ditusuk dengan tusuk gigi seperti ini, tidak ada lagi yang lengket. Ini tandanya sudah matang, sudah bisa diangkat, dan tunggu dingin baru bisa dilepaskan dari loyang ya. Ini sudah dingin, kita lepaskan dari loyang, disisir dulu pinggirannya dengan spatula. Terasa harum banget ini ya bika ambonnya. Rasa khas bika ambon sama ya seperti yang dijual-jual. Nah, di bawahnya itu seperti ini ya, coklat.
Jadi ini bukan gosong ya teman-teman, memang seperti ini ya, di bawahnya Bika Ambon, warnanya coklat seperti itu. Ini dia Bika Ambon pandannya, enak banget, harum banget ya, full sarang. Ini bener-bener legit, lembut, tidak keras dan tidak alot ya teman-teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Medan untuk beli Bika Ambon. Kalau memang bisa buat sendiri, kita buat sendiri aja di rumah. Bahannya pun ekonomis, cuma 3 telur dan juga bahannya pun termasuk premium ya. Nah ini kelihatan dari potongannya lembut banget. Dan di dalamnya juga full sarang, lihat ya. Seperti ini full sarang. Cantik banget. Jadi kalau teman-teman mau usaha untuk jualan Bika Ambon bisa ya pakai resep ini. Ini recommended banget. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya. Dan ini rasanya dijamin enak banget, manisnya juga pas ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, mudah rezeki, kesembuhan, dan kesehatan dari segala macam penyakit. Sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.